When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua, mahasiswa dan anti korupsi menjadi harapan bagi negara di masa depan. Luaran yang akan diperoleh oleh mahasiswa dengan belajar materi kuliah anti korupsi bukanlah menjadi auditor korupsi atau pemberantas korupsi pada lembaga pemerintahan. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang gambaran kegiatan yang disebut korupsi. Mereka mengerti tindakan-tindakan yang termasuk kategori korupsi dan bukan korupsi. Gambaran suram negara Indonesia tentang korupsi termasuk negara yang tidak bersih, karena memiliki angka indeks korupsi sebesar 37 untuk tahun 2020. Ibarat sekolah, IPK-nya sangat rendah, sehingga tidak lulus. Rekan-rekan semua, berdasarkan paparan dari Profesor Nanang T. Puspito, yaitu guru besar di ITB, dijelaskan bahwa menurut pernyataan Marzuki Ali, koruptor adalah produk perguruan tinggi. Permintaan Mahfud MD, perguruan tinggi mempunyai peran pencegahan. Lebih tragis lagi, ada seorang profesor dan 2 orang insinyur sebagai pelaku korupsi sebuah proyek. 5 aktivis mahasiswa sebagai pelaku korupsi dana bansos. Dari hasil pengolahan data, pelaku tindak pidana korupsi menyatakan bahwa 86% adalah mempunyai latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Rekan-rekan semua, mengapa korupsi harus diberantas? Karena korupsi tersebut adalah kejahatan luar biasa, berdampak luar biasa, buruk kepada sendi kehidupan. Sehingga perlu upaya luar biasa untuk memeranginya. Indeks prestasi kumulatif atau IPK Indonesia melorot tajam dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019, bertengger pada ranking 40. Sementara pada tahun 2020 pada ranking 37. Sementara ranking tertinggi adalah 100. Korupsi itu adalah masalah bersama, bukan hanya urusan penegak hukum dan pemerintah saja, melainkan urusan kita bersama, seluruh komponen bangsa. Rekan-rekan semua, melihat potret buram saat ini, terlihat banyak kejadian buram dalam kehidupan negara Indonesia. Kasus mega korupsi, seperti mega skandal Bank Senturi, korupsi bansos, korupsi benur, pengadaan Al-Quran, dan masih banyak lagi. Akibat dari korupsi adalah banyak terjadi pengangguran, hutang negara meningkat, kerusakan alam, dan kemiskinan meningkat. Melalui pendidikan di segala disiplin ilmu,
di perguruan tinggi, perlu dikembangkan materi kuliah anti korupsi agar mahasiswa mempunyai keinginan untuk tidak korupsi. Rekan-rekan semua, tujuan akhir pemberantasan korupsi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui menurunnya tingkat korupsi dan munculnya peradaban baru di Indonesia. Untuk menciptakan peradaban baru dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi. Hal ini sesuai dengan isi pidato Presiden Republik Indonesia tentang korupsi. Gerakan budaya anti korupsi harus terus digalakkan. Pendidikan anti korupsi terus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Rekan-rekan semua, pejabat panutan anti korupsi yang ada di Indonesia itu dapat dihitung dengan jari. Contohnya, Muhammad Hatta, wakil presiden zaman Soekarno. Kurang cerdas dapat diperbaiki, dimatangkan dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tidak jujur, sulit diperbaiki. Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung RI era Presiden Gus Dur. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang merasa salah. Jenderal Hugeng Imam Santoso, Kapolri era Soeharto. Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan dengan garam. Keberhasilannya membekuk penyeludupan mobil mewah. Tidak jauh dari kejadian tersebut, ia diberhentikan dengan alasan regenerasi. Ia menolak ditawari menjadi duta besar. Contoh satu lagi adalah Kartijo Alkostar, mantan Hakim Agung. Dia mengatakan dalam bukunya, "Sogok aku, koku tangkap." Artijo adalah salah satu sosok hakim yang paling ditakuti oleh koruptor saat mereka mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Selama dia menjadi hakim di Hakim Agung, koruptor yang memperoleh keringanan hukum, justru sebaliknya yang terjadi, vonis menjadi lebih berat. Rekan-rekan semua, potensi perguruan tinggi dalam pendidikan anti korupsi. Kalau kita melihat jumlah perguruan tinggi di Indonesia, ada sebanyak 4.504 perguruan tinggi. Sementara breakdown-nya adalah perguruan tinggi swasta berjumlah 3.136 perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri berjumlah 322 perguruan tinggi, dan perguruan tinggi keagamaan berjumlah 1.246 perguruan tinggi. Dari jumlah perguruan tinggi 4.504 tersebut mempunyai mahasiswa 5 juta orang. Setelah lulus perguruan tinggi, maka membutuhkan waktu 15-20 tahun mendatang akan menduduki jabatan strategis. Dengan kondisi yang sudah terdidik, kritis dengan wawasan yang luas, akan menjadi generasi anti korupsi. Peran perguruan tinggi bertindak sebagai pusat pengajaran anti korupsi. Kampus berperan aktif mengajarkan nilai-nilai anti korupsi.
sebagai pusat pergerakan anti korupsi yang didukung oleh manajemen perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi dilakukan pada saat orientasi mahasiswa baru, perkuliahan, dan pembekalan calon wisudawan. Rekan-rekan semua, upaya menumbuhkan budaya anti korupsi dapat dilakukan pada kondisi kelas pembelajaran pendidikan anti korupsi, kampus bersih, pada kemahasiswaan, lingkungan akademik, dan tata kelola kampus. Luar kampus, gerakan anti korupsi dan kampus bisa menjadi motor penggerak. Bentuk implementasi anti korupsi di kampus dilakukan dengan cara deklarasi anti nyontek mahasiswa baru. Deklarasi dibacakan oleh perwakilan mahasiswa baru dan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa baru, serta disaksikan oleh rektor perguruan tinggi yang ikut tanda tangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Bentuk korupsi dapat berupa kerugian keuangan kampus, suap menyuap penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang, dan gratifikasi. Rekan-rekan semua, itulah informasi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.